bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur bahwa Engkau baik, all is well, all is well, all is well. Dalam segala hal kami mau mengatakan, kami mau meneguhkan hati kami pada pagi hari ini. All is well. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Kami aminkan Tuhan janji ini. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam lagi. Bagaimana kasih setiamu itu selama-lamanya untuk kami. Kami butuh firman. Kami butuh Engkau yang adalah kasih itu sendiri. Biarlah Engkau berbicara Tuhan, kosongkan hamba-Mu. Aku hanya keledai ke kanan, ke kiri. Apapun Tuhan, biar aku bersembunyi di balik salib-Mu aja Tuhan. Aku butuh kasih karunia Tuhan. Juga untuk seluruh jemaat. Biar benar-benar mereka mengosongkan. Mereka membuat ruang sebesar-besarnya. Hanya untuk Engkau Tuhan. Ajar kami berbicara, Roh Kudus ingatkan, kuatkan, teguhkan, segarkan lagi. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Thank you Jesus. In Jesus mighty name we pray. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom Kenisa. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita renungkan itu enak banget ya. That's so good. That's so good. Kita masih dalam tema All is well. Selamat tahun baru walaupun udah rada sedikit basi ya. Tapi ini saya pertama kali di tahun ini diberi kesempatan memberitakan kabar baik. Tapi tahun ini adalah all is good. All is well. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Saya bacakan temanya biar gak lupa. Ayo renungkan Bapak Ibu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Biar firman ini direnungkan lebih lagi siang dan malam. Pasti apa saja yang kalian perbuat berhasil, amin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Konfirmasi dari Josa, hal yang terpenting itu bukannya mendatangkan kebaikannya sebenarnya. Hal yang terpenting itu adalah mengasihi Allah dan masuk dalam panggilan Allah. Mengasihi Allah. Ini dia hal yang terpenting. Bahwa kita itu harus masuk dalam panggilan Allah. Kita itu harus benar-benar di dalam rencana kerajaan Allah. Itu dulu. That make us a different. Kenapa segala sesuatu itu bisa mendatangkan kebaikan. Bulan lalu saya ada percakapan nih. Ini menarik banget menurut saya. Percakapan dengan sahabat saya. Karena kita mengakhiri, udah ya mengakhiri tahun 2024. Then we talk gitu ya. Terus saya cuma bilang gini, God is so good. Saya bilang, ini sahabat saya dengan value different ya, is another religion. Tapi kita sering banget berbicara mengenai Tuhan. Saya bilang, Tuhan tuh aduh semuanya mendatangkan kebaikan kalau di dalam kehidupan saya. Even my bad days prove that God is good. Terus tiba-tiba kita ada dalam satu percakapan yang bad days gitu ya. Jadi kita mengalami bad days, pergumulan yang sama. Dalam satu grup itu mengalami bad days. Pergumulan yang sama tetapi 3 orang yang berbeda. 3-tiganya is only me, 1 juga follow Jesus. 3-tiganya enggak follow Jesus. Terus dia bilang gini,
Tapi kok lainnya katanya gitu. How you end it belum selesai, masih ada pergumulan. Tapi kok lainnya, si X sama you atau si B sama you, tapi kok lainnya mengakhirinya atau menyikapinya lah. Saya bilang gini, iya ya, it's a different but kita punya kode gitu. Kalau kita bilang ya it's our life, kita bilangnya their life lah gitu. Their life gitu. Tapi saya mau jelasin gitu ya. Mengenal Tuhan aja, cari Tuhan aja, itu saya repeat all the time. Tapi different kan? Karena kita beda ya, cari Tuhan itu we are having God as a relationship. God tuh nggak bisa diperkatakan dengan kalimat, harus dialamin. Tiba-tiba dia ada satu kalimat, gue tahu dia bilang gitu. You know what dia bilang gitu, karena lu tuh punya support system yang berbeda. Wow, saya pikir support system tuh yes of course I have my husband, I have my kids, I have my church. Itu support system ya. Tapi gue rasa bedanya gitu Ma. Lu tuh punya support system yang berbeda. So you end these bad days totally different. Gitu kan. Tak gitu. Masa sih, tapi saya tiba-tiba itu kayak terus berhari-hari saya kayak what should I explain to people gitu kan. Kalau dibilang dia ngelihat saya punya support system yang berbeda. Tiba-tiba Tuhan cuma bilang gini, yes you have a different system in this life. Kita tuh punya sistem kerajaan Allah Bapak Ibu. Di mana Yesus tuh yang menjadi raja. Ini yang membuat kita beda and prove it that God is good in our bad days. Karena dia yang menyelesaikan, dia yang meluputkan, dia yang memulihkan, is all about him. This is support system yang berbeda. Jadi waktu dia ngomong gitu, aku baru dapat gitu, wow. Kita tuh mempunyai rahasia kerajaan sorga. So benar kalau firman Tuhan itu dikatakan bahwa Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya maka semuanya ditambahkan. Maksudnya apa? Bukan tiba-tiba saya bilang ternyata mencari kerajaan Allah dan kebenarannya tuh bukan mengenai pelayanan atau itu termasuk. Tapi ada satu dasar yang paling besar, itu adalah sistemnya kerajaan Allah memerintah di hidup kita. Amin. Ada short brief kayak definisi dari Billy Graham, saya bagus banget. Saya berbeda gitu jadi ngeliat seeking the kingdom of God dulu boleh. Rajin ke komsel, ke gereja melayani, bagus. Itu emang salah satu media untuk kita mencari kerajaan Allah ya. Tapi Billy Graham tuh kasih definisi what is the seeking kingdom of God. By submitting ourselves without any reserve to Jesus Christ as King as our life every day. Ini mencari kerajaan Allah. Bahasa Indonesianya adalah penundukan, penyerahan diri, nurut sepenuhnya, seluruhnya, nggak ada tuh disisa-sisain. Semuanya kita kasih ke Tuhan, kita nunduk, kita tahu pemerintahannya adalah Yesus Raja kita. Ini artinya mencari kerajaan Allah. Without any reserve. Sepenuhnya, segenapnya, seluruhnya, bulat-bulatnya. Sehingga pada saat dia memerintah, jadilah sesuai kehendakmu. Menarik kalimatnya adalah with no reserve. Ini saya katakan bukan saya udah 100% do this, but
Let's we think, selidiki hati kita Bapak Ibu. Kadang gini, kita anak Tuhan, yes, saya sudah ke gereja, saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah setia melayani, saya sudah udahlah semua itulah. Tapi kasih reserve dikit dong. Kalau yang ini jangan di otak-atik. Kalau yang ini masih aku yang jadi raja. Ada gak? Ada, saya juga ada, gak apa-apa kok. That's why we need God. Kita sering banget begitu tuh. Bahwa ada reserve, ada ruang-ruang yang sepertinya kita gak mau meletakkan Yesus sepada raja. Malahan kalau mencari dahulu kerajaan Allah, all harus dia yang jadi raja. Karena kalau dia yang jadi raja di setiap apalah whatever itu ruang, setiap tempat, setiap keadaan, semua in our life every day. Harusnya kalau kita di dalam pemerintahan kerajaan Allah, that our support system, pasti kita mengalami kehidupan bukan kebinasaan. Kalau dia memimpin, dia itu adalah Allah yang datang untuk memberikan keselamatan bukan penuduhan. Harusnya begitu Bapak Ibu. Jadi biarlah kita benar-benar sekarang mengerti artinya support system kita tuh kerajaan Allah apa. Karena kalau udah memang dia yang memerintah, Roma 8 ayat 28 itu pasti iya dan amin. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu don't give any room, no reserve. Semuanya yang memimpin adalah dia. Sama seperti bangsa Israel Bapak Ibu. Kenapa? Udah masuk loh dalam panggilan Tuhan. Sudah dipilih loh. Tetapi 40 tahun di padang gurun. Betul gak? Bukannya dia nggak sadar bahwa dia udah dipilih. Yes, dia udah dimerdekakan dari perbudakan. Tetapi dikatakan memang diizinkan padang gurun. Karena masih ada reserve-reserve yang Tuhan mau ubahkan. Ulangan 8 ayat 2 ini mengenai padang gurun bangsa Israel ya. Apa sih sebenarnya padang gurun? Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi dia udah masuk nih ke dalam rencana Tuhan. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi tujuan daripada padang gurun itu is not the destination mengenai tanah perjanjian. Tujuannya adalah untuk bangsa Israel mencari hati Tuhan. Makanya mondar mandir 40 tahun. Di sini siapa yang udah pernah ke Israel? Harusnya deket banget ya. Seminggu apa ya katanya gak tahu berapa. Pokoknya it's not that far. Tapi karena masih ada reserve, kesungut-sungutan, ketidakpercayaan, penyembahan berhala. Sehingga mondar-mandir. But God loved them so much, also like us. Don't worry. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Bahwa this reserve harus dirubah. So the destination, tujuan hidup kita itu sebenarnya bukan berkatnya. Saya setuju banget, bukan berkatnya. Tujuannya adalah karakternya. Seperti bangsa Israel. Bukan tanah perjanjiannya. Tetapi bagaimana we change. Bagaimana akhirnya kita seperti Kristus. Amin. Konfirmasi bahwa last week kita meeting tujuan misi dari gereja Kenisa ini
mempersiapkan kita semua, Bapak, Ibu, dan saya sebagai mempelai pengantin Kristus, agar kita berdandan cantik banget, nggak kerut-kerut, cantik, manis, glow, bay, gitu. Kalau Kena tuh sering banget bilang glowing banget, bay, gitu. Glowing, sehingga kita semua menjadi mempelai perempuan yang benar dan kudus. Ini dia. Mau mengalami semua baik, semua baik, semua baik. Yuk, support system kita yuk. Dia raja di atas segala raja. Marilah kita persiapkan, kita dandankan diri kita masing-masing. Agar akhirnya kita mengerti seperti di padang gurun itu, hati Yesus. Bagaimana sih? Ada dua hal. Bagaimana kita menyerahkan sepenuhnya. Submitting without no reserve. Kepada Yesus yang adalah Raja. Sehingga janji di Roma 8 ayat 28 itu iya dan amin bagi kita. Mungkin banyak yang bilang, tapi belum well nih, tapi belum nyampe. Mondar mandir, mondar mandir. Ada dua hal yang saya mau ingatkan. Hal yang pertama adalah pertobatan. Pertobatan garis miring perubahan garis miring pembaharuan. Firman Tuhannya Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 katakan. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Haleluya. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Wadidaw, sedap banget. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Ini mengenai pertobatan. Selidiki. Ini kadang-kadang kita rasa kita oke-oke aja. Tapi kok gak nyampe-nyampe. Sering, saya juga. That's why we need diperbaharui dari hari ke hari, tiap hari. Selidiki, yang pertama dikatakan di ayat ini adalah hati. Hati yang bagaimana? Kembali lagi bahwa jemaat yang tidak bercela, bersih, glow. Kita sekarang perempuan semua glow-glow banget ya. Banyak klinik-klinik Korea. Saya kalau ngeliat orang tuh glow, gitu. Kalau anak saya bilang, "Mah dia glow banget mah." Gitu. Kita harus kayak gitu. Gitu. Kemuliaan terpancar. Gak ada lagi belenggu-belenggu. Gak ada lagi yang memagari terangnya Yesus itu. Seperti yang Pak Nino bilang kemarin. Wow, terang itu melebihi matahari. Jadi selidiki hati. Satu, hati itu tuh penting banget. Hati itu harus hati yang murni. Karena firman Tuhan katakan siapa yang masuk ke dalam tempatnya yang kudus. Penting banget ini. Orang yang bersih tangan, yang murni hatinya. Yang tidak menyerahkan kepada penipuan. Tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat. Amin. Jadi hal yang pertama adalah yang hatinya murni. Yang hatinya kudus. Yang hatinya suci. Yang hatinya tidak mendua. This is about heart. Apa sih sebenarnya reserve yang Tuhan lagi mau bongkar-bongkar nih buat kita semua. Untuk saya, untuk Bapak Ibu. Yang hatinya tidak mendua.
Karena firman Tuhan katakan yang hatinya mendua, Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Terus orang yang hatinya mendua itu susah banget mendekat kepada Tuhan. Percaya, yang menghalangi kita untuk tidak mendekat dengan Tuhan itu it's our sin. Sin kita tuh sekarang gre-gre. Pencuri itu sekarang jagoan. Devil is so good with us. Sama seperti God is good tapi devil coba ambil. Jadi sinnya bukan tiba-tiba urusannya misalkan oh si Pika nih disuruh jadi sekarang gak mau percaya lagi Alkitab. Gak mungkin. Ini dari SD katanya ya kalau traveling gak pernah gak ada devotional. Bukan yang kayak gitu yang dicuri. Yang gre-gre gitu. Iya enggak? Jadi hati yang murni itu penting karena dia bilang gini, Yakobus 4 ayat 8 ya, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. This is cara iblis mencuri sekarang Bapak Ibu. Kita susah banget deket sama Tuhan karena kita lagi punya hati yang mendua. Maksudnya hati yang mendua itu apa? Hati yang plin-plan, berjalan sama roh iya, berjalan sama daging iya. Saya alamin banyak banget kok. I'm not saying that saya udah sempurna. Makanya kita sama-sama membangun yuk. That's why kita butuh this support system also. Karena kita sering banget mendua Bapak Ibu. Kita suka banget gitu. Di jalan di sini mau emang haleluya haleluya. Tetapi on the other hand di sini. Saya udah melayani, saya udah baca Alkitab, saya udah gini-gini. Tapi kalau yang ini jangan deh. Sound familiar gak? Sering. Saya juga kok Bapak Ibu. Tapi biarlah kita melatih. Untuk semakin hari pertobatan itu harus setiap hari ya Bapak Ibu. Karena pembaharuan itu every day. Jadi jangan disangka mentang-mentang udah terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Udah benar-benar lahir baru terus selesai. No, there is many works to go. Lakukan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ini pertandingan. Gak main-main. Kalau pertandingan berarti butuh apa? Latihan. Gak ada pertandingan yang gak pakai latihan, percaya. Kalau pertandingan yang gak pakai latihan, nanti terakhirnya kempot. Atau enggak, gitu. Train your spirit. Bagaimana selidiki hatiku. Jalan-jalanku, pikiranku, itu hanya dengan latih rohmu. Yuk, latih terus latihnya dengan gimana? Ayo, selalu punya kesukaan merenungkan firman. Siang dan malam, we are in the digital battle now. Buat saya juga. Kenapa sih kalau mau ditanya, waktu baca Alkitab ngantuk terus. Tapi kalau lihat TikTok, Netflix gak pernah ngantuk. Terjadi kan? Main Roblox lagi seneng main Roblox saya. Gak ngantuk. Ya karena itu iblis suka gak apa-apa. Tapi begitu kita baca Alkitab dibuat ngantuk, iblis gak mau. Karena kenapa? Dia mau supaya hati kita lama-lama mendua. Nah kecurinya sekarang begitu Bapak Ibu, digital battle. Kecurinya bukan tiba-tiba ya ajaran-ajaran sesat banyak pasti. Itu juga kita harus berjaga-jaga. Tapi untuk kayak kita begini nih. Yuk mau gak mau do it. Kenapa dibilang merenungkan siang dan malam sih? Jadi merenungkan tuh bukan devotional doang 5 menit. Bye udah selesai yang penting gue baca Alkitab. Tuh anak-anak saya semua tuh. Sudah baca? Udah mah. Soalnya dia tahu bakal ditanya ya. Tapi it is okay, gak apa-apa. Better than nothing. Betul lah, lama-lama mereka rasakan. Tapi ini, saya mau kasih tahu tipsnya.
Saya tuh suka banget olahraga ya. Kalau orang lihat mungkin kenapa sih? Ya again and again mungkin udah bosan banget kalau ngeliat saya begitu ya. Tipsnya cuma satu. Kalau kita mau merenungkan, kalau kita mau punya waktu bersama dengan Tuhan. Kita mau tahu bahwa benar-benar loh, this is I need it. I need it because not the obligation atau ritual. Ini harus kita alamin dulu, kecaplah dan lihatlah, enak, emang aku butuh. Karena benar, you deal with this digital, muncul orang-orang depresi. Kehidupan itu hanya ada bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. We need that life. We need that joy. We need that love. Jadi latih, tapi kalau kita mau melatih itu, make sure banget bahwa kita udah kecap dan lihat, udah enak gitu. Bahwa aku butuh firman, aku butuh bergaul intim. Nah kalau memang udah kecaplah dan lihatlah, pasti berbuah. Banyak kita tuh tahu gak yang menjadi stronghold kita apa? Ritual-ritual agamawi kita. Karena kita kerjakan karena ritual, not because we love God. Ini harus dalam banget, bener Jos, thank you, konfirmasi. Yuk jemaat, mungkin udah biasa ya ke gereja seminggu sekali, komsel seminggu sekali, baca Alkitab pagi-pagi, ambil waktu doa, ambil Selasa doa. Let's we train, not because obligation. Let's we train because we love Jesus. Kenapa kita mengasihi Tuhan Yesus? Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Ini harus berdasarkan itu. Begitu juga dengan our pikiran. Karena if you train your spirit, hati kita pasti pelan-pelan gak menjadi hati yang mendua. If you train your spirit, kita bisa mengerti di mana harta kita berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. What is, harta tuh kan terpenting ya. Berharga kan, prioritas. Coba cek. What is your priority? Masih banyak. Bertobat saya kemarin sama, sampai nyebutinnya aja enggak. Blogs. What is the name of that, sampai saking udah gak mau itu lupa namanya. Black blocks. Kayak Tetris. Bener loh. Mimpi aja bisa loh kebawa ke situ. Hati-hati. Iblis itu mencuri Bapak Ibu. Bergaul intim harus menjadi kesukaan. Loh kok tiba-tiba gue jadi orang yang bereaksi ya? Something wrong with your spirit. Pernah gak? Memulai hari orang di sebelah aja nyetir udah langsung marah. Train your spirit. Sehingga hati kita tidak mendua. Sehingga apa yang menjadi kesukaan. Apa yang berharga seperti Mazmur katakan. Berharga kasih setiamu. Bagi orang-orang yang berlindung di dalam sayapnya. Banyak banget kita berlindung terhadap hal-hal yang lain. Sehingga harta kita bukan kasih setia Bapak Ibu. Mazmur katakan yang harus apa yang menjadi hartamu itu yang menjadi hatimu. Tanya sekarang pagi ini. Apa yang paling kamu suka? That's your treasure. Tetapi ada kabarnya loh. Kalau kita mengumpulkan harta-harta di surga, ada kekekalan. Enggak bakal be-be aja. Ada kehidupan. Kita akan menghadapi semua badai yang segala sesuatu itu, whatever itu, pasti mendatangkan kebaikan. Satu lagi dibilang selain menjaga hati, menjaga pikiran. Pikiran is relate to the stronghold. Banyak banget pemikiran-pemikiran kita yang memang harus dirubahkan. Kadang-kadang kita bilang begini, stronghold tuh belenggu. Tembok, sehingga karena besarnya stronghold mendatangkan kebaikan tuh kayak gak bisa masuk.
Karena akhirnya kita gak peka untuk berubah. Sering gak sih? Kita udah keenakan, kita udah kenyamanan. Betul gak? Mungkin masa lalu kita dikecewakan, ya bilang sudah mengampuni. Tetapi rasa kecewa itu masih ada. Mungkin kegagalan kita bilang udah beres. Tetapi ternyata ketakutan itu masih ada untuk gak maju. That stronghold. That stronghold. Jadi pikiran-pikiran ini emang perlu banget dibasuh dengan train your spirit. Gak ada lain selain mengenal Tuhan secara hubungan. Karena itu yang akan basuh pelan. Bahkan kalau dibilang bahwa dia adalah terang. Masa dia gak mau nerangin sehingga kegelapan itu akan keluar in Jesus mighty name. Amin. Bahkan dikatakan selain hati tadi dibilang bahwa tunjukkan jalan di jalan yang kekal. Kalau mau ditanya jalan yang kekal itu dibilangnya jalan yang kekal ya, bukan jalan yang baik, jalan yang apa. Ternyata menarik karena dibilang di situ tunjukkan jalan di jalan yang kekal. Ada satu kemarin pertanyaan. Buktinya orang yang fasik, yang berantakan-berantakan juga hidupnya baik-baik aja diberkatin gitu. Sering ya? Baik-baik aja tuh hidupnya gitu. Tapi saya selalu punya jawaban. Baca aja Mazmur 37 bro. Emang pertama kali kayaknya baik-baik aja. Tapi benar-benar dinyatakan di firman itu. Masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Ya kita gak tahu karena kita selalu melihat baik-baik saja itu dalam definisi berkat sih. Hebat, kaya, sukses. Yes we are, but kita kan punya support system yang lain. Kita punya support system kerajaan Allah Bapak Ibu. Our support system is bukan mengenai makanan dan minuman. Yes we need that. Tetapi yang namanya kemenangan is all about Christ-like. Ini dia, di jalan yang kekal. Kenapa kita butuh pertobatan? Kenapa kita mau kalau Tuhan lagi bilang hati kita mendua, kita perlu dirubah. Kenapa kita harus singkirkan apa yang menjadi harta-harta kita di hati kita. Kecuali kasih setia Tuhan aja yang paling berharga. Karena itu bukan mendatangkan kepada kehidupan. Tetapi kebinasaan. Jadi hal pertama adalah pertobatan. Selidiki terus, selidiki iris oke memang sulit. Tetapi satu hal kita punya Tuhan, dia adalah Allah yang sangat adil dan setia apabila kita mau berbalik dan bertobat. Don't delay it, don't delay it. Nanti kita kaget melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat loh. Beneran, beneran. Saya punya kesaksian luar biasa. Don't delay it. Sometimes kita bilang biasa-biasa aja. Enggak, hidup gue oke-oke aja gini. Tapi selidikin yuk. Banyak hal-hal yang mungkin Tuhan mau bilang, this is the reserve. Ini dia. Ayo dong, tarik, ambil. Pasti. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Hal yang kedua adalah kecukupan. Kenapa dibilang segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan? Segala. Jadi segala itu in any condition ya. Betul gak? Dalam kekurangan, dalam kelimpahan, dalam kenyang, dalam lapar. Pasti mendatangkan kebaikan. Kayak lagunya tadi itu. On the bad days, on my suffering, on my trouble. All the whole of my life. Proof that God is good. Terima kasih ya untuk PW. Senang banget kalau sekarang di-share lagunya. Jadi sebelum firman menjiwai juga ya. That very good. Tepuk tangan loh, PW kita mengalami banyak banget kemajuan.
Pembaca firman disuruh dulu masukin lagunya, lihat, renungin, dengerin. Jadi enak. Oh iya benar, ternyata sama loh bro. Kak ini ya, aduh God is so good. Jadi yuk, kenapa dibilang kita harus cukup? Karena seperti Paulus katakan. Ayat yang selalu diingatkan lagi, Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara, segala lagi ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagaimana kita mendapatkan kecukupan? Segala ini ya. Hubungan, kesehatan, kekayaan, semua itu sometimes it doesn't meet our expectation. Percaya. Fail. Mengecewakan, atau kadang-kadang di atas, di bawah. Things we cannot control. Tetapi kecukupan kita hanyalah di dalam Dia. Karena hanya Dia yang mencukupkan seperti Paulus katakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ini Paulus katakan bukan rahasia lagi. Maksudnya kalimat gaulnya gini, gue udah pernah kenyang, lapar, kelimpahan, kekurangan. Semua udah dia alamin. Tetapi yang dia katakan, aku hanya cukup di dalam Kristus. Kita tuh mesti jadi orang yang cukup. Kalau kita bisa mengatakan bahwa all is well, itu adalah orang-orang yang selalu merasa bahwa cukup. Maksudnya cukup gimana sih? Yuk kenalin lagi identitas kita di dalam Tuhan siapa. Jadi kita gak kejar-kejar lagi. Roma 8 ayat 28 setelah dia bilang segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Di ayat 29-nya boleh ditayangkan. Itu all the identity kita di dalam Tuhan. Kita dipanggil, dipilih. Dipanggil dulu tadi, dipilih. Lalu, kita dipilih ayat 29-nya ya. Sebab semua orang dipilih. This is identitas. Ayat 30-nya boleh dicepetin. Dipanggil. Setelah dipanggil apa? Dibenarkan. Setelah dibenarkan apa? Dimuliakan. Dipanggil, dipilih, dibenarkan, dimuliakan. Ini identitas kita. Apalagi yang mau dicari Bapak Ibu? Let's we be content dengan identitas kita ini. Kita udah gak ngasih validasi lagi. Anak muda butuh banget. Kita juga kadang-kadang ya sensi atau apa. Tapi we are so special. Biarlah akhirnya benar-benar waktu kita tahu kita tuh special. Kita dipanggil, dipilih, dibenarkan, dimuliakan. Beda loh. Kalau kita tahu kita tuh istimewa di mata Tuhan. Saya percaya kok. Fragrance of Christ yang namanya berdampak dan berbuah itu pasti muncul. Pasti muncul. Coba cek, gue berdampak gak sih? Gue berbuah gak sih? Apa masih ada penuduhan? Apa masih ada kayak ketidakcukupan? Aduh soalnya kamu gini-gini. Apa masih ada kayak gak layak? Ya kita sering bilang gak layak tapi we confirm that because of God grace kita dilayakkan kan. Ini yang harus lebih lagi train your spirit lagi.
Yuk mari berlatih lagi dengan roh kita. Bahwa bagaimana identitas ini benar-benar it's more than enough. Jadi biarlah di tahun 2025 ini Bapak Ibu boleh pemusik naik. Satu hal, kalau kita katakan God is good, all is well. Selidiki hati kita. Dia menanti pertobatan kita semua Bapak Ibu. I know it's not easy. Tetapi satu, kalau kita mau melakukan pertobatan bukan karena legalistik. Bukan karena do and don'ts. Bukan karena dosa enggak dosa. Bukan. Kita mau melakukan pertobatan karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia udah baik banget Bapak Ibu. Ingat lagi kebaikannya. Pernahkah dia meninggalkan kita waktu kita menjauh? Pernahkah dia tidak menyelesaikan atau tidak menyertai kita waktu kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkannya? Dia tetap mengasihi kita. Yuk, I know it's not easy, tapi ambil komitmen. Just say to God, aku mau lepas. Aku mau bebas. Aku mau merdeka. Kita bisa lakukan ini bukan dengan kekuatan kita. Kita bisa lakukan ini hanya dengan kasih setia Tuhan. Biarlah tahun 2025 ini saya mau berikan satu kalimat. Ini kalimat yang datang waktu di Januari awal. Kasih setia. It's only by His grace. Kalau kita mau berubah, kita butuh Tuhan. Kita butuh train our spirit untuk lebih dekat lagi. Untuk lebih peka lagi. Untuk lebih dengar lagi suara Tuhan. Kita butuh train our spirit untuk mengatakan hanya Engkau Yesus cukup bagiku. Yuk, saya percaya bahwa kita akan mengalami hal-hal yang ajaib dan dahsyat di 2025 ini. Saat kita benar-benar tahu bahwa Dia adalah Yesus, sumber dari kasih setianya. Bahwasanya kasih setianya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yes Lord, yes Lord. Biarlah di tahun 2000 di awal tahun ini Tuhan, kami mau mengambil komitmen lagi Tuhan. Kami mau benar-benar mencari hati Yesus aja Tuhan. Biarlah pertobatan kami, kecukupan kami itu berdasarkan sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwa kami semua Tuhan berakar dan berdasar di dalam kasih Tuhan. Thank you Lord, in Jesus mighty name we pray. Haleluya, amin.
Luar biasa, siapa diberkati pada pagi hari ini? Amin. Terima kasih Bu Friska Rorimpande untuk firman Tuhannya, menguatkan kita, mengingatkan kita lagi. Wow, bahkan menegur kita. Amin Bapak Ibu sekalian, luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya share pada hari ini. Adalah bahwa mulai minggu depan, karena kita udah nggak lagi dalam masa COVID, jadi online sudah kita tidak kita lakukan. Ibadah online kita akan tutup, ya. Jadi kita harapkan semua untuk hadir dalam ibadah minggu. Karena memang firman Tuhan mengatakan sendiri bahwa ibadah raya itu waktu kita bersama-sama datang umat Tuhan berkumpul bersama-sama dan memuji, menyembah Tuhan dan menaikkan korban syukur dan pujian. Amin. Jadi mulai minggu depan Bapak Ibu sekalian gak ada lagi online, tetapi pada hari berikutnya akan disiarkan melalui YouTube khusus khotbahnya aja. Jadi seperti apa yang kita dengar sekarang, kalau kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan, nanti pada hari Senin akan ada bukan ibadahnya tetapi hanya firman Tuhannya saja. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong ingatkan, starting next week gak ada lagi yang namanya online service. Tapi semua offline, kita hadir bersama-sama dalam rumah Tuhan, kita berkumpul bersama-sama, kita memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan bersama-sama, dan menaikkan korban syukur bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada hari Senin Selasa yang lalu, kita sudah melakukan rapat program kita untuk Kenisah di tahun 2025. Kita Bapak Ibu sekalian sampai bahwa keluarga Kenisah sesuai dengan visi yang Tuhan berikan adalah kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan dan melatih bersama-sama akan firman Tuhan dan mempersiapkan seperti apa yang disampaikan oleh Friska, kita masing-masing dipersiapkan untuk menjadi apa? Pengantin wanita untuk Kristus, ya. Dan di situ juga akhirnya apa? Kita akan keluar untuk melayani. Sehingga kita tidak selamat sendirian Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bisa mengajak yang lain yang belum mengenal Yesus, yang belum merasakan kasih setia Tuhan untuk bisa mengalami seperti kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kami mengajak untuk bisa seperti itu, kita dipanggil, dipilih, dan dijadikan teman sekerja Tuhan untuk bisa melayani. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kami harapkan setiap jemaat Kenisah tidak saja pasif, tapi aktif di dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Karena mereka yang mengasihi Tuhan akan melayani Tuhan. Amin. Jadi, tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, jangan takut. Ada panggilan masing-masing, ya. Enggak semua langsung harus bekerja, enggak. Nanti ada panggilan-panggilannya kok. Nah, kita sudah siapkan, tolong. Ada form ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah dibagikan di dalam WA grup kita. Semuanya akan mendapatkan ini, ya. Dan nanti boleh pilih mau pelayanan apa, ada pelayanan doa. Jadi kalau masih belum bisa ikut melayani, mungkin menjadi timnya Mario, ya, menjadi ushers, ya. Bisa juga yang lain, mana tolong lagi kembali. Ada pelayanan praise and worship yang mau, yang suaranya bagus. Saya tahu banyak di sini yang suaranya bagus, ya, yang mau ikut melayani Tuhan, bisa melayani Tuhan, ya, bisa melayani Tuhan. Kemudian yang punya talenta untuk main musik, jangan malu-malu, ya. Ada bisa pelayanan sound system dan multimedia, ada pelayanan usher dan hospitality, ada pelayanan sekolah minggu. Bapak Ibu sekalian, sekolah minggu masih membutuhkan banyak sekali tenaga. Kalau Bapak Ibu sekalian mau melayani sekolah minggu boleh. Mungkin bukan langsung mengajar, tapi asisten, ya, menjaga anak-anak yang mau pipis. Upahmu besar di surga loh. Yang melayani di mimbar dan melayani sekolah minggu sama berkatnya Bapak Ibu sekalian. Sama disayang Tuhannya Bapak Ibu sekalian. Amin.
Ada juga ada pelayanan kedukaan, ya Bapak Ibu sekalian, ada pelayanan diakonia, pelayanan misi, pelayanan kunjungan penjara, adapun apa saja Bapak Ibu sekalian taruh di bawah lagi, saya bawa pelayanan tulis sendiri kalau nggak ada di sini. Administrasi, ya, apa sekretariat, ya, keuangan, ya silahkan Bapak Ibu sekalian. Tapi mari yuk kita belajar aktif untuk bisa berpartisipasi. Amin Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Waktu kita berpartisipasi, kita menjadi teman sekerja Tuhan. Di dalam gereja ini, di dalam jemaat ini. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong diisi ya, apa aja. Ya, melalui pelayanan apa saja, kita pasti. Coba kita lihat tema kita dulu. Buka tema kita deh. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yuk kita mulai mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Ya, oke, kita akan akhiri ibadah kita. Yuk mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah minggu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diajak untuk menyembah dan memuliakan Tuhan bersama dengan tim praise and worship yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kau pakai Ibu Friska Rorimpande untuk menjadi penyalur berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Aku berdoa Tuhan berkati keluarga ini. Berkati Pak Rey dalam usahanya, dan juga sebagai kepala keluarga, sebagai suami. Berkati Tuhan. Ibu Friska juga sebagai ibu. Tuhan berkati. Sebagai hamba-Mu, sebagai istri, Tuhan berkati. Anak-anak mereka juga. Keisha, Kefas, dan Kenara, Tuhan berkati. Dimanapun mereka berada. Ada yang di Hawaii, ada yang di Chicago, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Aku berdoa, pakai keluarga ini. Terus menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang kami boleh berikan. Terima kasih untuk Josa juga Tuhan. Bersyukur Tuhan, dia mempunyai satu kerinduan untuk mencintai Tuhan lebih lagi Bapak. Karena itu yang Tuhan inginkan dari kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Wow. Terima kasih Bapak. That's the first commandment yang Engkau perintahkan untuk kami Tuhan. Biar itu apa yang Josa inginkan, apa yang Josa jadikan resolusinya tahun 2025 menjadi resolusi kehidupannya Bapak. Mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan itu menjadi resolusi kami semuanya Tuhan. Mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa untuk kekasih-kasih kami yang dalam proses kesembuhan. Karena Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Nona, terima kasih Tuhan, Engkau sudah sembuhkan dia. Kami berdoa untuk Tasya, terima kasih Bapak, Engkau sudah sembuhkan dia juga Tuhan. Kami berkatakan kesembuhan ilahi terjadi karena Engkau Jehovah Rafa itu Tuhan. Engkau itu Allah penyembuh. Dan teman-teman kami yang sakit, kami katakan di dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi sudah terjadi. Karena kami menyembah Allah yang adalah Jehovah Rafa itu, Allah penyembuh. Karena Tuhan katakan, tubuh kami adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalamnya. Oleh karena tubuh kami akan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Because the Holy Spirit, God Himself, live within our bodies. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk pulang dan menikmati lagi 1 minggu di depan bersama dengan kasih karunia Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan. Mari Bapak sekalian, yuk kita berdiri sama-sama. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Aku berdoa biar kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Aku berdoa biarlah kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Aku berdoa biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, nikmati 1 minggu di depan bersama dengan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Amin. May your struggles lead you near the cross. May your troubles show that you need God. May your battles end the way they should. May your bad days prove that God is good. May your whole life prove that God is good. May your struggles lead you near the cross. May your troubles show that you need God. May your battles end the way they should. May your bad days prove that God is good. May your whole life prove that God is good. May your whole life prove that God is good. Ibadah telah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.